Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Asyifa Putri dari kelas 10 IPA 1 ingin menjelaskan trigonometri tentang aturan sinus. Jadi di sini sudah ada segitiga dan segitiga di sini mempunyai 3 sudut. Sudut yang pertama ini adalah sudut A. Sudut A, lalu ada sudut B, lalu di atas ada sudut C. Setiap sudutnya ini selalu berhadapan dengan masing-masing sisinya. Seperti sudut A berhadapan dengan sisi A. Sudut B berhadapan dengan sisi B. Sudut C berhadapan dengan sisi C. Nah, jadi setiap sudutnya itu selalu berpasangan, selalu berhadapan dengan setiap sudutnya pasti selalu berhadapan dengan sisinya. Lalu dalam aturan sinus trigonometri itu jadi rumusnya gini. Sisi A per sudut A. Sudut A ini bisa dibilang menjadi sin A. Jadi sisi per sudut yang berhadapan. Gini. A per sin A. Sama dengan B, sama ya, ini juga dia pernya yang berhadapan dengan sisinya. Sisinya yang berhadapan dengan sudutnya. Jadi setiap sudut yang berhadapan itu selalu pernya. Nah, gini. Terus C per sisi yang berhadapannya mana? Sin C. Nah, dikotakin dulu biar nggak lupa. Tapi setiap segitiga ini tuh nggak semuanya harus segitiga sama kaki. Pokoknya segitiga apapun di sini tuh boleh, nggak ngaruh. Mau sama kaki, sama sisi atau apapun itu nggak ngaruh. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh soal. Langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi segitiga ini mempunyai 3 sudut. Ini sudut yang pertama, ini sudut yang kedua, ini sudut yang ketiga. Dan di setiap sudutnya ini dia mempunyai nilai. Misalnya ini 60. Ini sudutnya 60. Ini 60. Dan di sini belum diketahui. Nah, tadi yang saya bilang, sudut itu selalu berhadapan dengan sisinya. Sudut A berhadapan dengan sisi A. Misalkan sisi A itu 3. Sudut B selalu berhadapan dengan sisi B. Misalnya sisi B itu adalah yang kita cari. Sisi B ini akan kita cari. Dan sudut C itu pastinya dia selalu berhadapan dengan sisi C. Kita kasih 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya gitu. Cara menghitungnya gini ya, 2 per ini sin.
pasti selalu dibagi sama apa? Sama sudutnya. Sudutnya sisi B apa? Yang berhadapan. Sin B. Nah, sama dengan C per sin C. Nah, karena di sini bentar, saya kasih tahu dulu nih. Di sini itu bisa setengah kalian karena di sini sisi A dan sisi C itu sudah diketahui, sudut-sudutnya juga. Jadi kalian tuh bisa pakai mau A per sin A atau C per sin C, itu terserah. Jadi kayak A per sin A sama dengan B per sin B atau B per sin B sama dengan C per sin C, seperti yang saya pakai. Nah, sekarang dikali silang, tapi karena B yang dicari, maka jadinya gini. B sama dengan C per sin C dikali sin B. Nah, jadi di sini tinggal kalian masukin aja nih angkanya. Kan angkanya juga sudah diketahui. Oh iya, itu buat yang sudut yang C, kan itu belum diketahui. Sudut C itu sama aja, ya kan setiap sudut segitiga itu kan jumlahnya 180. Berarti di sini kan sudut yang diketahui udah ada 2 nih, sudut A dan sudut B. Berarti tinggal ditambah sudut A ditambah sudut B, kan 60 ditambah 60, itu kan hasilnya 120. Tinggal dikurangi 120 ini dikurangi dengan 180. Berapa ayo? Ya, nah 60. Sisa 60. Nah, berarti sudut di sini adalah 60. Kita taruh di sini, ini adalah sin 60. Di sini juga sin 60. Karena di sini sama-sama 60, jadi tinggal kita coret aja. Kan sama nih. Kan ini dibagi, ini dikali. Nah, tinggal dicoret. Berarti nilai B itu di sini itu 3. Nah, begini. Paham kan teman-teman?
Nah, sekarang kita belajar masuk ke materi aturan kosinus dalam trigonometri. Nah, di sini sudah ada segitiga, di mana segitiganya sudah memiliki sudutnya masing-masing. Di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C yang di mana sudut-sudut ini berpasangan dengan sisinya masing-masing, seperti sudut A yang berpasangan dengan sisi A, sudut B berpasangan dengan sisi B, sudut C berpasangan dengan sisi C. Lalu bagaimana cara menghitung aturan kosinus dalam trigonometri? Cara menghitungnya, jika yang ditanyakan adalah A, maka cara menghitungnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 BC dikali cos A. Kenapa di sini adalah B dan C? Karena cara menghitungnya adalah begini. Jika yang ditanyakannya adalah A, maka cara menghitungnya adalah sisi yang lain dikurangi 2 kali sisi yang lain dikali cos. Cos itu adalah sudut yang berhadapan langsung dengan sudutnya. Sudut yang berhadapan langsung dengan sisinya, seperti ini. Ini ada yang ditanyakan adalah A. Maka sisi yang ditanyakan adalah A. Maka sisi yang lainnya adalah sisi B dan sisi C. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat itu kan sisi yang lain, dikurangi 2 kali sisi yang lain. Sisi yang lainnya adalah B dan C. Lalu dikali cos A. Cos A itu adalah sudut yang berhadapan langsung dengan sisinya. Sisinya sisi A, sudut yang berhadapan dengan sudut A, berarti di sini adalah cos A. Nah, cara menghitung B sama caranya dengan yang tadi. Jika yang ditanya adalah B, maka sama dengan rumusnya gini. Sisi yang lain dikurangi 2 kali sisi yang lain dikali cos sudut yang berhadapan. Nah, berarti B kuadrat sama dengan sisi yang lainnya mana? A dan C. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang lain. Berarti 2 kali sisi yang lain mana? 2 dikali A dan C. Berarti 2 dikali A dikali C. Nah, dikali dengan sudut yang berhadapan langsung dengan sisinya. Sisinya adalah B. Sudut yang berhadapannya adalah sudut B. Berarti cosnya di sini adalah cos B. Sama, C juga sama, C kuadrat ditambah A kuadrat plus B kuadrat, itu karena sisinya ini adalah sisi yang lain dari selain C, dikurangi 2AB, 2AB adalah sisi selain C, dikali cos C. Cos C adalah sudut yang berhadapan langsung dengan C. Oke, ngerti kan? Gampang banget caranya. Nah, ini aku katakan dulu ya, biar kalian gak ada yang lupa. Nah, ini. Terus gimana sih cara menghitungnya trigonometri aturan kosinus? Nah, di sini aku udah kasih kalian contoh. Di sini ada segitiga. Nah, aku kasih di sini itu 30. Aku mau ngasih sudut di sini itu nilainya 30 derajat. Nah, terus sisi yang di sini aku mau ngasih 4. Sini 4, terus aku ngasih di sini adalah 6. Nah, sisi yang di sini adalah sisi yang kita tanya. Nah, kalau sudah begini, ini kita harus menghitung pakai aturan kosinus. Karena mengapa kita harus memakai aturan kosinus? Jadi untuk mengetahui kalau kita itu harus pakai kosinus itu, jika diketahui ada 2 sisi nih, ini kan 2 sisi nih, 2 sisi yang diketahui dan 1 sudut yang diketahui, maka menghitungnya dengan cara aturan kosinus. Nah, gitu. Jadi biar kita tahu kalau ini adalah kosinus, kita harus tahu ininya. Nih, ini kan cuma 2 sisi dan 1 sudut. Terus gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah x kuadrat dikali x kuadrat sama dengan sudut yang lainnya sisi yang lainnya mana? 4 dan 6. Berarti di sini ditaruh 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, terus diurangi
dua sisi yang lain. Dua sisi yang lainnya mana? 4 dan 6. Berarti di sini 2 dikali 4 dikali 6. Terus dikali lagi, dikali mana nih? Dikali ini. Dikali sudut yang berhadapan dengan si X. Sudut yang berhadapannya adalah 30 derajat. Berarti di sini adalah cos 30. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Terus gimana lagi kalau udah begini? Gini. Ini maaf ya, ini 6 itu kuadrat. Nah, di sini kita hitung. Nah, 4 kuadrat itu berapa sih nilainya? 4 kuadrat itu nilainya 4 kuadrat itu nilainya adalah 16 ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Oh iya, jangan lupa ya, di sini tuh diangkat bukan dikali. Takutnya orang-orang pada salah. Biasanya tuh anak-anak pada hitungnya 4 dikali 2, padahal 4 dikali 4 karena itu adalah 4 kuadrat. Nah, terus ini 16 ditambah 36. Nah, di sini 2 dikali 4 dikali 6. 2 dikali 4 dikali 4 dikali 6. 2 dikali 4 dikali 6 itu berapa hasilnya? Ya, benar, 48. 48 dikali lagi dengan cos 30. Cos 30 nilainya berapa sih? Cos 30 itu nilainya setengah. Jadi di sini adalah setengah. Nah, ini. Nah, terus gimana lagi cara ngitungnya? Lanjut lagi ya, cara ngitungnya jadi gini. 16 ditambah 36 itu hasilnya 52. 52 dikurangi 48, kan sini 48. Nah, 48 ini bisa kita coret dengan 2 karena 48 dibagi 2 itu hasilnya 26. Nah, setengahnya hilang karena sudah dibagi. Terus berapa hasil dari X kuadrat adalah berapa? Ayo, 52 dikurangi 24 berapa? Ya, benar, 28. Jadi nilainya adalah 28. Nah, di sini kan baru yang diketahui adalah X kuadratnya. Tapi kan di sini ditanyanya nilai X-nya itu berapa? Nilai X itu berapa sih? Nilai X-nya, nah berarti kita tinggal gini aja. Itu kan udah diketahui tuh. X kuadratnya 28. Berarti di sini kita dengan X sama dengan kita bikin akar. X sama dengan akar berapa akar di sini? Akar 28. Nah, terus di sini itu ada akar 28 sama dengan akar 28 itu sama aja dari kayak akar berapa? Ayo, akar 4 dikali dengan 7. Nah, di sini 4 itu adalah hasil dari 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Berarti 4 kuadrat itu hasilnya 2. Nah, 7 bisa dikuadratin enggak? 7 itu nggak bisa dikuadratin. Berarti di sini kita salin aja 7-nya. 2 akar 7. 2 akar 7. Nah, jadi di sini X itu adalah 2 akar 7. Nah, sekarang kita lanjut ke materi trigonometri luas segitiga. Bagaimana sih ngitung luas segitiga dalam trigonometri?
Jadi, jika yang diketahui dua sisi dan satu sudut, maka rumusnya seperti ini. Di sini ada segitiga. Nah, segitiga ini memiliki sudut kan. Di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan pasti setiap sudutnya selalu berhadapan dengan sisinya. Seperti sudut A yang berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, sudut C yang berhadapan dengan sisi C. Bagaimana sih rumusnya? Jadi seperti ini. Jika yang diketahui adalah sisi A dan B, dan satu sudutnya itu sudut C, berarti rumusnya itu seperti ini. Ini kan sudut A, ini sudut A, ini sudut A, ini sudut B. Nah, sudut A dan sudut B itu mengapit, bukan sudut, ini sisi A dan sisi B itu mengapit sudut C. Berarti rumusnya itu jadi L sama dengan setengah AB dikali sin C. Sin C itu apa? Sin C itu sudut yang diapit oleh kedua sisi. Nah, sama kayak kalau yang diketahuinya itu adalah sisi A dan sisi C dan satu sudut di sini, maka bagaimana cara menghitungnya? Itu sama aja kayak L sama dengan setengah kali AC dikali sin B. Sin B itu apa? Sin B itu ini, sudut yang diapit oleh kedua sisi A dan C. Dia mengapit sudut B, dan sudut B itu dikali jadi sin B. Nah, terus bagaimana kalau yang diketahui adalah sisi B, sisi C, dan sudut A. Berarti rumusnya adalah L sama dengan setengah BC sin A. Ini BC setengah, ini B, ini C, sin A. Sin A itu adalah sudut yang diapit. Nah, saya mengerti kan? Lalu bagaimana jika menghitung luas segitiga dalam trigonometri jika yang diketahui adalah 3 sudut dan satu sisi? Nah, di sini kan ada 3 sudut. Dan bagaimana jika yang diketahui adalah sisi A-nya saja? Sisinya itu yang diketahui adalah hanya sisi A. Nah, ini yang nggak diketahui. Nah, sudutnya yang diketahui itu sudut A, B, dan C itu semuanya diketahui. Bagaimana rumusnya? Jadi rumusnya seperti ini. L sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Kenapa sin A-nya di bawah? Kenapa sin A-nya nggak di atas? Itu karena sin A adalah sudut yang menghadap sin A itu adalah sudut yang berhadapan langsung dengan sisi A. Ini berhadapan kan dia? Berarti setiap sudut yang berhadapan itu ditaruhnya di bawah dan dikalikan 2. Dan bagaimana jika yang diketahui adalah sisi B? Berarti rumusnya B kuadrat min sin A B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 dikali sin B. Kenapa sin B-nya di bawah? Karena yang diketahui adalah sisi B. Jadi, yang di bawah adalah sudut B. Nih, seperti ini. Karena dia berhadapan. Nah, ini bagaimana jika yang diketahui adalah sisi C? Berarti ini kan sisi C. Ini kan sisi C nih. Sisi C itu berhadapan sama sudut C. Berarti rumusnya adalah C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 dikali sin C. Ini si C itu adalah sudut yang berhadapan langsung dengan sisi. Sudutnya kan berarti C. Nanti jadinya sin C. Nah, terus bagaimana cara menghitung luas segitiga dalam trigonometri jika segitiga di dalam lingkaran dan jika segitiga tersebut berada di dalam lingkaran dan ada R-nya. R itu jari-jari. Nah, setiap
lingkaran itu pasti memiliki jari-jari. Nah, kalau jari-jarinya aku gambar di sini. Nah, di sini saya jari-jari. Berarti rumusnya menjadi L sama dengan 2R dikali sin A, sin B, sin C. Sin A, sin B, sin C itu adalah sudut dari segitiga tersebut. Dan R itu adalah jari-jari dari segitiganya. Nah, seperti ini. Nah, terus gimana cara menghitung luas segitiga trigonometri jika segitiga sembarang dan yang diketahui hanya sisinya. Jadi yang diketahui itu semua sisinya itu diketahui, tapi sudutnya itu nggak diketahui. Bagaimana cara menghitung? Jadi cara menghitungnya adalah L sama dengan akar S dikali S min sisi A dikali S min sisi B dikali S min sisi C. S itu apa sih? S itu nih, ini S. S itu setengah dari keliling. S, ini maksud dengan S. Terus gimana cara kita mengetahui S itu nilainya berapa? Jadi cara ngitung S itu adalah S sama dengan A ditambah B ditambah C per 2. Ini sisinya ditambah semua lalu dibagi 2. Ini cara untuk menghitung S. Nah, dengan adanya rumus-rumus tersebut, kita juga bisa mencari segi N. Apa yang dimaksud dengan segi N? Segi N itu bisa aja segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, atau segi berapapun. Itu bisa kita cari dari rumus ini. L sama dengan N dikali setengah R kuadrat dikali sin theta. N itu apa sih? N itu jumlah sisi dari setiap segi yang ada di sini. Itu N. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak jumlah segi yang ada di sini. Jumlah seginya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kan di sini ada 6. Nanti di sini 6 ini. Berarti N itu adalah 6. Nah, terus dikali R pangkat 2. R itu apa sih? R itu jari-jarinya. Pasti setiap bangun seperti ini memiliki jari-jari. Nah, ini jari-jarinya. Nah, sini jari-jarinya. Nah, ini jari-jari. Ini jari-jari. Nah, itu adalah jari-jarinya. Terus dikali sin theta. Apa sih itu sin theta? Sin theta itu sudut yang ada di ujung sini nih. Setiap seginya pasti memiliki sin theta di ujung sini. Ini aku kasih tunjuk ya, di sini nih. Di sini ada theta. Gimana sih? Nih, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, sini juga ada, sini juga ada. Itu ada sin theta. Nah, terus gimana sih cara kita ngitung sin theta itu berapa? Gimana caranya kita tahu sin theta itu nilainya berapa? Rumusnya gampang banget. Tinggal theta sama dengan kita hitung kan 360 per ini dibagi N. N itu apa? N itu tadi jumlah seginya. Jumlah seginya itu berapa? Nah, sampai di sini pasti kalian udah ngerti dong. Gampang banget kan rumusnya itu gimana. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.